Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Tul Khair dari kelas A14, nomor induk mahasiswa 22811306662, dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Kali ini saya diberi kesempatan untuk tugas menjelaskan tentang LMS atau Learning Management System. Apa itu Learning Management System? Learning Management System adalah salah satu fitur di platform Merdeka Mengajar yang digunakan untuk kegiatan program pendidikan, pembelajaran, pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lalu, Learning Management System atau disebut juga sebagai LMS seperti yang juga dikenal dapat dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform pengiriman konten online. Ini digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja atau pengguna eksternal melalui internet. Apa saja faktor teknologi yang mendukung untuk kita bisa merencanakan LMS ini? Di antaranya harus kita persiapkan dengan bentuk persiapan input, kemudian pembelajaran, delivery, dan selanjutnya ada evaluasi. 3 poin ini merupakan faktor pendukung demi tercapainya learning. Bentuk-bentuk komunikasi sebagai implikasi teknologi learning diantaranya adalah model sinkronus dan asinkronus. Dalam asinkronus sering kita gunakan ketika kita sedang offline. Kita gunakan untuk learning center, laboratory, library, LMS, email, dan sebagainya. Kemudian asinkronus merupakan tatap muka online, di mana kita menggunakan teknologi ini sebagai bentuk untuk komunikasi antar dunia maya. Di antaranya adalah dengan menggunakan Classroom, Google Chrome, kemudian LMS, kemudian audio video conference dan sebagainya. Mungkin ini bentuk dua pilihan dalam menggunakan teknologi learning ini. Definisi LMS diantaranya adalah sebagai environment yang dipergunakan oleh pengajar, dosen, instruktur, dan membuat, menyimpan, menggunakan kembali, mengelola, serta menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, sebagai perangkat lunak untuk menyampaikan, tracking, serta mengelola pembelajaran seperti Wikipedia. Kemudian, LMS merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Bayangkan kegiatan belajar mengajar dalam kelas konvensional tatap muka. Di antaranya meliputi dosen, guru, untuk memberikan materi melalui infokus, papan tulis, whiteboard, dan sebagainya. Siswa berdiskusi dengan siswa lainnya. Siswa bertanya pada guru atau dosen, siswa mengikuti kuis, siswa mengerjakan tugas, dan siswa mencari informasi, misal di buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Hasil presentasi sebagai tugasnya. Kemudian LMS sebagai refleksi pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Ada banyak LMS yang bisa Anda gunakan. Bagaimana memilih LMS tersebut? Carilah fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah Anda jangkau, yang disediakan oleh universitas misalnya. Kemudian evaluasi adalah fitur-fitur yang tersedia mampu mengakomodir metode pembelajaran yang Anda pergunakan atau tidak. Kemudian jika ada fitur dari LMS yang Anda butuhkan tetapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software lainnya. Aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran teacher center merupakan diantaranya metode pembelajaran yang bersifat konvensional, kemudian pengajar sebagai pusat pembelajaran, kemudian siswa sebagai pendengar atau penerima materi, dan interaksi antara pengajar dan siswa serta siswa dan minimum.
Aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran student centered adalah diantaranya teori belajar yang paling berpengaruh saat ini adalah teori konstruktivis of Cunningham 1996. Kemudian constructive learning setting. Belajar adalah pemahaman yang didapatkan melalui cara-cara aktif dan siswa dituntut untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan. Kemudian student centered learning merupakan pembelajaran yang didasarkan pada model konstruksi tersebut. Kemudian pada student centered learning terjadi pergeseran peran dari pengajar menjadi fasilitator. Fasilitator menyediakan kerangka belajar siswa. Aktivitas-aktivitas di dalam pembelajaran ini bergantung pada learning design yang dipilih. Aktivitas-aktivitas dalam metode pembelajaran student centered constructive learning design diantaranya adalah VBL, case based learning, project based learning, inquiry based learning, role play. Beberapa aktivitas yang umum diantaranya diskusi antar siswa, pencarian informasi, perpustakaan, search engine, dan lain-lain. Monitoring oleh fasilitator dan presentasi hasil pembelajaran. Fungsi utama LMS 1 diantaranya dalam pembelajaran ada banyak pihak yang terlibat, siswa, pengajar, asisten, sekretariat akademik, keuangan, dan sebagainya. LMS biasanya hanya mendukung 3 unsur utama, siswa, pengajar, dan administrator sistem. Kemudian salah satu standar yang dipakai dalam menentukan fungsi LMS adalah Learning Technology System Architecture dan EAAA. Kemudian LTSA adalah arsitektur yang menggambarkan rancangan sistem level tinggi beserta komponen-komponennya yang merupakan hasil penelitian yang digunakan oleh divisi Outdoor dari Forensic Incorporation. Fungsi utama LMS yang kedua sebagai komponen sistem LTSA, proses yang meliputi entitas siswa, evaluasi, pelatih, dan pengiriman proses deskripsikan dengan batasan input, proses, fungsionalitas, dan output. Kemudian penyimpanan data yang meliputi rapor siswa dan sumber daya pembelajaran. Penyimpanan data dideskripsikan dengan tipe dari informasi yang disimpan dan metode search, retrieve, and update. Aliran data yang meliputi perilaku penilaian, informasi siswa, query, info katalog, lokal, materi pembelajaran, multimedia, konteks interaksi, dan preferensi pembelajaran. Aliran data dideskripsikan dengan konektivitas, one way, two way, step connection, dynamic connection, dan sebagainya, dan tipe informasi yang dialirkan. Fungsi utama LMS yang ketiga diantaranya student management, menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Course management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata ajar. Skill assessment evaluation menyediakan fungsi-fungsi untuk proses evaluasi pembelajaran. Kemudian collaboration support menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antar siswa dan pengajar. Kemudian learner-centric personalization and tracking system menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa. Dan terakhir adalah registration and administration menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan proses registrasi dan administrasi akademik lainnya. Adapun contoh-contoh beberapa LMS diantaranya dalam bentuk bernama Angel, Web City, Blackboard, Academic Suite, Ecolog, Kaggle, Model, Sakai, Autotutor. Berikut inilah contoh-contoh beberapa LMS yang sudah kita jalankan dan sudah kita pelajari dan sudah kita laksanakan, walaupun tidak semua, tapi sudah berusaha untuk kita pergunakan. Ini contoh selanjutnya. Sebagai penutup,
LMS merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi proses pembelajaran. Pemilihan LMS harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang dipergunakan. Dan terakhir, penggunaan LMS harus dibarengi dengan fasilitas yang lainnya, internet untuk pencarian informasi, video conferencing, tatap muka, dan lain-lain. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Pasti banyak kekurangan di sana sini. Ya, saya mohon diri dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penjelasan materi ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.